Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd, kaum muslimin dan Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa dan peserta kajian Markas Inayah, yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada siang hari ini, waktu Saudi, atau mungkin sore hari dan malam hari di Indonesia, kita akan sedikit membahas tentang fatwa-fatwa yang berkaitan tentang bulan suci Ramadan. Ya, ya, meskipun nanti pembahasannya ini ada sebagian masail-masail yang atau masalah-masalah yang sudah pernah dibahas oleh ustadz-ustadz kita di kajian-kajian sebelumnya, tetapi tidak mengapa sebagai bentuk murojaah, pengulangan. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari fatwa-fatwa ini, masail-masail atau masalah-masalah yang biasa kita pertanyakan itu ada jawabannya di sini, insya Allah. Ya, kaum muslimin dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kami akan membawakan beberapa fatwa yang disampaikan atau dijawab oleh Allamah Ahmad bin Hasan Al-Muallim. Ya, beliau seorang mufti dari negeri Yaman, dan di sini ada beberapa kategori fatwa-fatwa atau masail-masail yang beliau sempat jawab, dan kurang lebih ada 40-an masalah, tetapi mungkin waktu tidak mencukupi kalau kita ingin habiskan semuanya. Insya Allah nanti kami akan kirimkan terjemahannya di grup, insya Allah. Silakan eh, masuk di grup komunitas Markas Inayah. Nanti kami akan share di situ terjemahan dari semua fatwa-fatwa ini. Yang pertama, ya, beliau menyebutkan di sini tentang masalah berkaitan tentang niat. Ya, udah ketara ya. Ya, di sini ada yang bertanya atau bertanya kepada beliau, apa ma hukmu siyam man nama awwal laila min Ramadan wa huwa la ya'lam bi thubutihi wa lam yastayqid illa ba'da tulu'il fajr. Ya, apa hukumnya orang yang berpuasa, atau apa hukumnya puasa seseorang yang tidur pada malam hari, itu di bulan Ramadan ya, sementara ia belum mengetahui bahwasanya ya penetapan masuknya Ramadan, ya, adanya penetapan masuknya Ramadan. Lalu ia tidak bangun kecuali setelah terbit fajar. Maksudnya di sini eh, seseorang yang ketika malam hari ya dia tidur, nanti bangun ketika sudah subuh. Dan ketika dia tidur, ya, sebelum tidur dia tidak mengetahui bahwasanya sudah ada pengumuman bahwasanya besok adalah Ramadan. Artinya apa? Artinya malam hari dia tidak berniat. Ya, kita tahu, kita sudah pelajari di materi-materi sebelumnya, di kajian-kajian sebelumnya, bahwasanya niat untuk puasa wajib seperti Ramadan itu harus dilakukan sejak malam hari. Ya, jadi kalau dia tidak melakukan niat pada malam hari, ya, maka bagaimana hukumnya? Inilah yang dimaksud dari pertanyaan ini. Maka beliau menjawab, ya, langsung saja kita artikan ya. Orang yang ditanya dalam masalah ini wajib segera memulai puasa sejak ia mengetahui telah masuk bulan Ramadan, karena ia telah mendapati bulan itu dan tidak memiliki udzur yang membolehkan berbuka, artinya tidak puasa. Namun ia tetap wajib mengqadha hari tersebut, ya, karena ia tidak berniat puasa sejak malam hari berdasarkan hadis yang disebutkan ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man lam yubayyit as-saum qabla al-fajr fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat puasa sejak malam hari, ini untuk bulan Ramadan, ya, sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ya, hadisnya sahih ya. Dan di sini intinya orang yang tidak melakukan niat puasa pada malam hari ya untuk Ramadan, maka puasanya tidak sah. Ya, dia harus mengqadha dan mengganti di hari yang lain. Namun kata beliau, dia tetap wajib untuk menahan diri. Ya, artinya ikut seakan-akan berpuasa meskipun puasanya tidak sah pada hari itu karena niatnya tidak dilakukan di malam hari. Kenapa dia tetap ikut berpuasa?
Ulama mengatakan ya lihurmati al-waqt, untuk menjaga keagungan dan kemuliaan bulan Ramadan. Ya, karena bulan Ramadan itu memang Allah syariatkan untuk berpuasa. Ya, sehingga tidak boleh seseorang sengaja berbuka atau tidak makan atau makan pada siang hari Ramadan tanpa udzur. Ya. Ini yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya boleh ditanya ya. Ya, talqinun niyah, masalah melafalkan niyah. Ya, fi layali Ramadan. Ya. Ini melafalkan niat pada malam-malam Ramadan dan membaca zikir dengan suara berjamaah ketika salat tarawih atau setelahnya, apakah hal itu dikenal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari sahabat? Ya, artinya apakah diriwayatkan dari Nabi atau dari sahabat? Ya, ini biasa kita saksikan apalagi di daerah kita ya. Sebagian ulama atau sebagian imam ketika sholat tarawih mentalkin niat kepada para jemaahnya. Ya, ini ditanyakan apakah itu ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari sahabat? Maka beliau mengatakan, ya, la, lam takun ma'rufah indahum. Ya, tidak, ya, tidak ada atau hal ini tidak dikenal dan diketahui di kalangan para para sahabat dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata beliau, Rasulullah bersabda, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin min ba'di. Ya, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah khulafa, ya, para khalifah yang empat setelahku. Ya. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Serta kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diadakan karena setiap yang diadakan itu adalah bid'ah. Ya, ini istilahnya disebut bid'ah, dan setiap istilah atau perkara yang bid'ah maka itu menjerumuskan kepada kesesatan. Ya, artinya tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat tentang mentalkin niat untuk puasa Ramadan. Nah, jadi bagaimana niatnya seseorang yang ingin puasa Ramadan? Cukup dia meniatkan dalam hatinya, karena memang ulama itu sepakat ya, ijma, tidak ada yang berselisih di sini. Bahwasanya niat itu tempatnya dalam hati. Ya, jadi cukup dia meniatkan dalam hatinya untuk berpuasa besok, misalnya, ya, puasa Ramadan besok hari, maka sudah cukup. Ya, sejak masuknya malam, terbenamnya matahari hingga sebelum fajar. Ya, dia boleh meniatkan di antara waktu ini, ya, artinya di malam hari. Adapun pembahasan secara rincinya yang mengenai niat dan bagaimana tata caranya itu sudah disebutkan di kajian-kajian Markas Inayah sebelumnya. Silahkan kita merujuk ke video-video yang ada di YouTube. Kemudian di sini masalah sahur dan imsak. Ya, ini fatwa-fatwa tentang sahur dan imsak. Boleh ditanya, apa hukum orang yang bangun tidur pada siang hari Ramadan? Ya. Ketika muadzin sedang mengumandangkan azan subuh, apakah ia boleh makan atau minum? Ya, artinya ini orang yang eh, orang yang bangun, ya, bangun tidur pada siang hari Ramadan ketika muadzin sedang mengumandangkan azan subuh, apakah ia boleh makan dan minum? Ya, maksudnya di sini dia bangunnya ketika muadzin sedang azan. Ya. Apakah masih boleh dia makan dan minum? Maka boleh mengatakan tidak boleh. Tidak boleh bagi seorang muslim makan atau minum setelah terbit fajar, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswadi min al-fajr." Ya. Dan makan minumlah kalian hingga jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Nah, ini istilahnya fajar shadiq, ya. Kemudian kata beliau, karena kebanyakan orang tidak mampu memastikan hal itu sendiri, maka muadzin adalah pihak yang dipercaya dalam menentukan waktu. Karena itu tidak boleh makan dan minum eh, setelah azan. Ini kadang pernah dipermasalahkan bagaimana hukumnya seseorang yang sementara sahur tiba-tiba azan. Ya. Nah, di sini kasusnya dia bangun tidur
ya ketika di hari Ramadan pas sementara azan, ya apakah masih boleh dia makan atau minum? Ya intinya di sini kata beliau ketika sudah azan maka tidak boleh makan dan minum. Ya, artinya terlewat waktu sahurnya. Ya. Makanya kalau bisa, ya, apalagi di zaman sekarang sudah ada eh, alat-alat untuk membantu kita bisa bangun sebelum sahur, maka itu digunakan ya seperti alarm dan semacamnya. Ya. Dan di sini puasanya tetap sah jika orang tersebut sudah meniatkan sebelum dia eh, puasa atau sebelum terbit fajar, ya. Jika tidak meniatkan maka kondisinya seperti yang kita sebutkan sebelumnya ya tidak sah puasanya harus mengqadha. Tapi jika sudah niat sebelumnya maka dia puasanya sah meskipun dia tidak sahur ya karena sahur hukumnya sunnah ya. Kemudian yang berikutnya ya boleh ditanya ya nomor 4 ini kapan waktu sahur yang paling utama dan kapan batas terakhir boleh makan dan minum ya kata beliau afdal waktu sahar atau lis sahur huwa waktu sahur qabla al-fajar biqalil ya waktu sahur yang paling utama adalah pada waktu menjelang fajar. Ya, artinya sebelum terbitnya subuh atau sebelum masuk waktu subuh ya. Ya, adapun batas terakhir bolehnya melakukan hal-hal yang membatalkan puasa adalah terbit fajar. Ya, namun seseorang muslim, ini kata beliau, sebaiknya memberi jeda beberapa menit sebagai kehati-hatian sebelum adzan. Karena hal itu ya telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ya, artinya Nabi SAW disebutkan antara adzan uh, apa antara sahur beliau dengan subuh itu sekedar membaca 50 ayat. Ya, ini artinya dekat jaraknya. Ya, artinya waktu yang paling afdal. Ya, waktu paling afdal mengakhirkan sahur itu sebelum waktu fajar. Ya mungkin kalau kita perkirakan di zaman sekarang ya 30 menit atau 1 jam ya sebelum subuh itu kita makan sahur di situ. Ya. Dan beliau mengatakan di sini, ya hendaknya kita juga mengambil kehati-hatian. Ya, makanya di daerah kita atau di Indonesia itu ada jadwal imsakiyah. Ya. Nah itu yang dimaksud di sini untuk kehati-hatian. Ya. Bukan berarti jadwal tersebut sudah diharamkan seseorang makan minum. Tidak. Nah, tetapi kata beliau tadi ya hendaknya seseorang itu berhati-hati ya, berhenti sebelum azan tiba. Ya, agar dia tidak terjatuh dalam eh, sesuatu yang melanggar puasanya jika dia melakukan makan minum pas atau berhenti pas ketika adzan ya karena ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Nah, jadi tadi itu ya. Ya, waktu yang paling afdal adalah sebelum subuh atau mendekati waktu subuh atau mungkin sekitar 1 jam atau setengah jam dan paling maksimal ketika adzan subuh dikumandangkan dia harus berhenti. Nah, namun di sini perlu diperhatikan ya muadzin itu adalah orang yang terpercaya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga hendaknya bagi orang yang eh, memiliki tugas sebagai muadzin memperhatikan waktu, ya, dia harus teliti dan melihat apakah sudah masuk waktu fajar atau waktu subuh dengan benar ataukah belum. Ya. Jangan sampai ketika dia adzan sebelum waktunya, ini membuat orang-orang menjadi bingung, ya. Atau yang seharusnya dia masih boleh makan, jadi tidak makan. Ya, makanya muadzin harus adalah orang yang terpercaya. Ya. Nah, zaman sekarang ini sudah ada alat-alat yang membantu kita untuk melihat kondisi atau waktu-waktu yang di mana waktu tersebut sudah masuk dengan tepat ya. Sekalipun memang ya ada perbedaan di kalangan ulama dalam menentukan waktu masuknya fajar ini, subuh ini ya. Bukan hanya di Indonesia ya. Bahkan di Arab pun ada perbedaan ya. Kapan masuknya waktu subuh ya. Ada kulihal ya kita ikuti saja patokan waktu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Ya, artinya jika apalagi sekarang sudah mudah kita akses ya di internet jadwal-jadwal resmi dari pemerintah kita ya mengenai waktu-waktu fajar. Ya, adapun di kampung-kampung ya kadang kita saksikan ada sebagian masjid yang cepat, ada yang lambat. Maka yang menjadi patokan adalah ya masjid yang dia menggunakan waktu yang muktamad, ya, waktu yang disepakati oleh ulama-ulama di daerah kita. Ketika contoh misalnya
di Indonesia atau di sebagian daerah subuhnya jam 4.45 misalnya ya, 4.45. Kemudian ada masjid yang agak cepat, ya 4.40 sudah azan subuh. Maka yang menjadi patokan adalah masjid yang mengumandangkan azan ketika tepat 4.45. Ya, karena itu yang muktamad disepakati oleh pemerintah kita. Nah, jadi hendaknya kita memperhatikan ya hal ini. Ya. Dan juga bagi muadzin jika ada yang menjadi ya, atau sebagai muadzin di sini maka memperhatikan juga waktu yang pas ya yang disepakati oleh para ulama kita atau di daerah kita yang itulah kita gunakan patokan dalam berazan agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Ya. Kemudian yang berikutnya ya beliau ditanya ya yang nomor 5 fil imsak ya waktun lil imsak waktun lil adzan ya. Dalam jadwal imsakiyah ya, jadwal imsak ada waktu imsak dan ada waktu adzan. Apakah haram makan setelah waktu imsak? Nah, ini kita sebutkan tadi ya. Bahwasanya ada jadwal imsak, ada jadwal fajar, maksudnya subuh. Ya, biasanya kalau di tempat kita itu kurang lebih 10 menit atau 15 menit ya, kurang lebih. Ya, kalau saya tidak salah. Itu jadwal imsak. Nah, artinya ini ditanya beliau, apakah masih boleh makan setelah masuk waktu imsak? Maka jawaban beliau, waktu imsak yang Anda maksud dibuat sebagai bentuk kehati-hatian. Ya, barang siapa menahan diri atau berhenti makan dan minum ya, setelah masuk waktu imsak, ya, sejak waktu imsak itu maka tidak mengapa. Bahkan itu lebih utama. Namun siapa yang membutuhkan makan dan minum atau selainnya, maka tidak mengapa sampai azan subuh. Ya. Jadi waktu imsak itu waktu kehati-hatian. Ya, ini perlu diperhatikan ya karena sebagian orang menganggap waktu imsak itu waktu sudah maksudnya puasa tidak boleh makan minum lagi. Ya tidak. Waktu imsak itu dibuat untuk kehati-hatian ya, bukan waktu mulainya puasa ya. Kapan waktu mulai puasa? Ketika azan berkumandang. Jadi kalau misalnya seseorang sudah imsak, pada waktu imsak ya, 10 menit sebelum azan dia sudah selesai makan dan minum, tiba-tiba dia merasa haus lagi. Ya, tidak tidak mengapa dia untuk makan dan atau untuk minum setelahnya. Yang penting tidak makan makanan yang berat yang membutuhkan waktu lama. Ya, dikhawatirkan dia bisa terlewat waktunya. Nah, kemudian yang berikutnya, ma hukuman yatasahhar fi waqtin mubakkir. Ya, apa hukumnya orang yang sahur di awal waktu? Artinya kecepatan. Ya. Lalu dia tidur dan tidak sempat salat subuh. Ya, ini sebagian ya orang ya Allah musta'an melakukan hal tersebut dia sahur jam 12 ya tengah malam. Ya, tidur setelah itu bangunnya jam 7. Ya. Ini kata beliau ia telah melakukan dua pelanggaran. Nah, apa itu? Yang pertama ya dia menyegerakan sahur artinya terlalu cepat ya kenapa karena ini menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya meskipun dia tidak berdosa ya tapi dia menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kata beliau sunnahnya adalah mengakhirkan sahur ya kemudian yang kedua pelanggaran kedua adalah dia menyanyiakan salat subuh yang ini wajib ya dan itu termasuk dosa besar ya. Kata beliau, kebaikan atau pahala apa yang ia harapkan dari puasanya jika ia menyanyiakan sholat yang paling penting, yaitu sholat subuh. Nah, ini masalah meninggalkan sholat juga ini, ulama kita berbeda pendapat mengenai hukumnya. Ya, tarikus salah. Ya, sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat, dia bisa keluar dari Islam. Ya, kenapa? Karena kata Nabi SAW, al-ahdul ladhi baina wa bainahum salah. Ya, perbedaan atau perjanjian yang menjadikan antara kita dengan orang-orang kafir ya itu adalah melaksanakan salat. Artinya siapa yang meninggalkan salat maka dia bisa kufur keluar dari keislaman. Ya. Sekalipun ulama merinci ya kalau dia misalnya tidak salat karena dia misalnya menentang kewajibannya, maksudnya dia meyakini salat tidak wajib. Ya, salat lima waktu tidak wajib. Maka ini ulama sepakat dia sudah kufur jika dia sudah mengetahui hukumnya. Ya. Ya. Ini pembahasannya agak agak panjang ya, tapi intinya seperti itu ya. Intinya eh, ada khilaf di sini ya. Nah, tapi kebanyakan ulama atau jumhur ulama mengatakan orang yang meninggalkan salat karena malas-malasan ya bukan karena menolak kewajibannya. Malas-malasan ya seperti ini tadi misalnya atau dia melalaikan ketiduran seperti ini, maka dia tidak sampai berdosa.
tidak sampai kufur ya, tidak sampai keluar dari keislaman, namun dia berdosa besar ya karena meninggalkan kewajiban. Maka dia tetap harus mengqadha salatnya setelah dia bangun. Bagaimana puasanya? Ya puasanya juga tetap sah ya. Hanya saja orang yang meninggalkan kewajiban salat ini ya, kata beliau tadi ya, ya apa yang diharapkan dari ibadah-ibadah yang lain kalau salatnya disia-siakan. Karena nanti di akhirat ya amalan yang paling pertama dihisab itu adalah salat. Jika salatnya tidak baik, maka ya amalan yang lain pun tidak akan baik ya dan sebaliknya. Kemudian yang berikutnya disebutkan ditanya beliau ya, apa ya nomor 7 ya. Mal ladzi yusha'u liman adzinal muadzin wa huwa yatasahhar hal yakhruj ma fi famihi au yukammiluhu ila akhirih. Jadi apa hukum ya bagi orang yang sementara dia makan ya tiba-tiba azan dikumandangkan ya. Jadi sementara dia sahur tiba-tiba azan. Ya ini mungkin dia tidak memperhatikan waktu. Makanya penting bagi kita untuk memperhatikan waktu ketika sahur. Ya. Apakah ia harus mengeluarkan apa yang ada dalam mulutnya atau boleh menyelesaikannya? Dan bagaimana hukum puasanya jika ia menelan sisa yang ada di mulutnya saat atau setelah azan? Ya. Nah, di sini permasalahan yang sudah kita isyaratkan tadi ya. Nah, orang yang sementara makan tiba-tiba azan subuh, apa yang harus dilakukan? Nah, ini juga pernah atau sempat dibahas jadi atau mungkin sempat viral ya di daerah kita di Indonesia tentang hukumnya. Apakah dia harus lanjut makan atau dia menyelesaikan atau dia berhenti dan tidak menyelesaikan makannya. Kata beliau di sini, apabila muadzin telah salat atau azan subuh, ya, muadzin telah mengumandangkan azan subuh, maka orang yang hendak berpuasa wajib berhenti dari semua pembatal puasa. Ini yang pertama. Namun ia diberi keringanan untuk menghabiskan ya, gelas yang ada di tangannya dan memakan sesuap eh, yang ada di tangannya atau yang sudah ada di mulutnya. Ia tidak diwajibkan untuk langsung meninggalkan apa yang masih ada di tangannya berupa makanan atau minuman, terlebih lagi yang sudah ada di mulutnya. Ya ini sebenarnya masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Ya, beliau memilih di sini ketika masih ada makanan, sisa makanan di mulut misalnya, maka boleh dia menelannya. Sementara dia mengunyah, ya, tiba-tiba azan. Dan ini azannya tadi ya, azan yang memang sudah kita yakini itu adalah azan subuh, ya, bukan orang yang terlalu cepat misalnya, ya, atau kita mengira masih ada waktu sementara muadzin tidak tepat azannya. Ya, tapi muadzin yang memang betul-betul dia melihat waktu subuh itu dengan waktu yang tepat. Ya. Maka ketika kondisi ini, kata beliau, jika masih ada ya, makanan tersisa di mulut ya, atau di tangan, boleh dia dihabiskan. Yang juga disebutkan dalam riwayat ya. Ya, ya meskipun ya kalau misalnya dia ragu-ragu, ya maka lebih baik dia hentikan. Ya dia hentikan. Ya kecuali memang kalau misalnya ya dia sudah pegang gelas, ya mau minum dan eh, makanan sudah dia telan dan dia butuh air supaya tenggorokannya bersih, maka boleh dia lanjutkan. Ya. Adapun jika dia baru mau makan, ya tiba-tiba azan, maka ya lebih baik ya berhati-hati dia tidak melanjutkan makannya, ya, supaya dia tidak terjatuh dalam sesuatu yang melanggar. Karena di sini ada perbedaan di kalangan para para ulama. Wallahu a'lam. Makanya tadi pentingnya juga kita ya membuat kehati-hatian atau jadwal imsakiyah itu ya. Itu juga penting ya untuk kehati-hatian agar seseorang tidak ceroboh dalam masalah sahur ini. Kemudian yang berikutnya ya di bulan Ramadan sering terjadi perbedaan muadzin. Ya, ini sudah kita sebutkan, disyaratkan tadi. Ada yang mengawalkan dan atau ada yang memulai dengan lebih cepat dan ada yang mengakhirkan azannya. Terutama pada maghrib dan subuh sampai selisihnya beberapa menit yang pasti mempengaruhi pada
sah tidaknya puasa. Ya. Apa yang seharusnya dijadikan pegangan oleh orang-orang yang berpuasa? Nah, ini sudah kita isyaratkan tadi. Maka boleh menjawab, hendaknya mereka berpegang pada yang paling dekat kepada kebenaran. Hal itu dapat diketahui dengan mengacu pada kalender yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ya. Karena kalender tersebut disusun oleh sekelompok ahli ilmu syar'i dan falak. Nah, jadi tadi ya, ya, patokannya adalah kita mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Karena ya ulama kita sudah beristihad, mereka bersepakat. Jadi pemerintah dengan para ulama sudah membuat kalender yang ditetapkan untuk jadwal puasa Ramadan, terutama waktu sahur dan waktu iftar atau berbuka, maghrib dan subuh, maka itu harus kita pegangi. Ya, jangan sampai kita keliru dan menggunakan jadwal-jadwal lain yang bisa meragukan. Ya, kalau misalnya jadwal yang dibuat pemerintah itu ada kekurangan, maka ya mereka lah yang menanggung dosanya sekiranya uh, itu salah, ya sekiranya itu salah. Tapi kalau itu benar, ya maka mereka mendapatkan juga pahalanya. Wallahu alam. Baik. Yang berikutnya ini mengenai al-mubahat, ya al-mustahabbat, hal-hal yang dibolehkan atau dianjurkan ketika seseorang berpuasa. Ya, boleh menyebutkan atau di sini ada pertanyaan, ya, ma hukmur rajul wal mar'ah yudrikuhul fajr fi Ramadan wa huwa junub. Apa hukumnya seseorang laki-laki atau perempuan, ya, ketika masuk waktu fajar sementara dalam keadaan junub. Ya, ini di bulan Ramadan. Ya mungkin bagi ya suami istri, ya, ketika pagi hari atau mungkin sebelum subuh, ya, dia bangun kondisinya junub misalnya. Bagaimana? Ya, kata beliau, dianjurkan segera untuk mandi janabah di bulan Ramadan dan selainnya. Ya, jadi secara umum kalau orang junub sebelum subuh harus mandi karena dia harus sholat, ya. Namun jika mengakhirkan mandi tidak mengapa. Siapa yang memasuki waktu subuh dalam keadaan demikian, artinya junub di bulan Ramadan, hendaknya ia tetap makan sahur dan masuk dalam keadaan puasa. Kemudian mandi untuk salat subuh. Ya, dan puasanya tetap sah kata beliau. Hal itu pernah terjadi pada Nabi SAW. Beliau mandi lalu melanjutkan puasanya. Dan ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim hadisnya. Ya, jadi intinya di sini dia tetap harus puasa dan puasanya sah ketika misalnya dia bangun di waktu sahur dan sempat sahur dalam kondisi junub, ya, maka dia tetap harus melaksanakan puasa dan puasanya tetap sah. Nah, kemudian ya namun tadi ya dia harus mandi karena dia harus sholat subuh setelah itu, ya. Tidak boleh tidak sholat subuh, ya. Kemudian yang berikutnya ada pertanyaan lagi, ma hukmus siwak lis-shaim? Apa hukumnya orang bersiwak, ya, sementara dia sedang puasa? Kata beliau, siwak itu dianjurkan bagi orang yang berpuasa dan selainnya. Artinya orang puasa dan tidak puasa disunahkan untuk bersiwak. Ya. Ini pada setiap waktu, ya. Sebagian ulama memakruhkan siwak bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari. Ya. Artinya setelah subuh, setelah masuk zuhur. Ya. Namun dalil mereka tidak kuat, wallahu alam. Ya, di sini ada khilaf mengenai siwak ini. Apakah orang yang puasa boleh bersiwak setelah tergelincirnya matahari, setelah zuhur, masuk zuhur, ya, atau tidak? Nah, beliau mengambil pendapat boleh, ya. Boleh seseorang tetap bersiwak setelah masuknya waktu zuhur. Ya, sekalipun ada yang mengatakan tidak boleh, ya, tidak boleh bersiwak setelah waktu zuhur. Ya. Namun dengan catatan, ya, kalau misalnya dia tetap bersiwak, tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokannya ketika dia bersiwak. Ya, ini secara umum entah dia sebelum zuhur atau setelah zuhur. Ya, artinya setelah ketika dia sudah berpuasa sedang berpuasa, tidak boleh ada sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokannya ketika dia bersiwak. Nah, ini dikiaskan dengan gosok gigi, ya. Nah, ini dibahas dalam masalah pembatal-pembatal puasa kontemporer. Ini sudah dijelaskan juga di pertemuan sebelumnya. Silahkan dicari di eh, rekamannya di YouTube Markas Inayah. Ada pembahasan tentang masalah pembatal puasa kontemporer. Nah, di antaranya ini, ya, masalah sikat gigi ini. Apakah dia membatalkan puasa atau tidak?
maka dia disamakan dengan siwak ini. Ya, jika dia sikat gigi dan tidak ada yang masuk ke dalam tenggorokannya ya dari sikat gigi itu, maka tidak mengapa. Adapun bekas-bekas seperti ada rasa-rasa ya yang tersisa di mulutnya, maka dia tidak mengapa ya. Selama tidak ada zat dari sikat gigi tersebut, dari pasta gigi atau odol yang masuk ke dalam tenggorokannya, wallahu alam. Nah, kemudian boleh ditanya lagi, ya, apa hukum perkara-perkara berikut bagi orang yang berpuasa? Nah, apa itu? Ya, ini agak kurang jelas ya, tidak terlalu jelas. Yang pertama, al-iktisal, ya, mandi dengan air dingin, bil ma'il barid, ya. Mandi dengan air dingin, berkumur-kumur, memakai wewangian, tidur setelah asar, mimpi basah saat puasa. Ini, apa hukumnya kondisi-kondisi ini, ya? Apakah dia membatalkan puasa atau tidak? Kata beliau, ya, dengan singkat, ya, jami'u ma dzukir la yadurru wa la yukhilu bisawm. Semua yang disebutkan itu tidak membatalkan puasa. Ya, seperti mandi dengan air dingin tidak membatalkan puasa. Berkumur-kumur tidak membatalkan puasa. Memakai wangian tidak batal puasa. Tidur setelah asar juga tidak membatalkan puasa dan mimpi basah juga tidak membatalkan puasa. Ya. Taib. Jadi kalau misalnya ada orang puasa kemudian dia mandi di siang hari itu tidak mengapa. Ya. Dengan catatan ya, catatan tidak ada yang masuk ke dalam tenggorokannya. Ya, karena itulah yang membatalkan puasa. Ketika masuk ke dalam tenggorokan, maka ini bisa membatalkan puasa. Ya, sama kalau misalnya orang berenang, ya ini juga dikiaskan. Misalnya ada orang berenang di siang hari, ya, yang penting dia bisa menjaga tadi, tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokannya. Tapi kalau misalnya dia khawatir, ya, lebih baik dia tunda atau dia tinggalkan, ya tidak melakukannya di siang hari. Wallahu alam. Kemudian di sini ada pertanyaan mengenai haid dan nifas. Ya, boleh ditanya, eh, seorang wanita yang suci dari haid sebelum waktu fajar, ya sebelum subuh, apakah ia boleh memulai puasa sebelum mandi, ya, atau wajib mandi terlebih dahulu? Ya, ini hampir sama dengan orang yang junub kasusnya ya. Maka beliau mengatakan, ya, puasa tetap sah ya, atau puasa wanita tersebut sah hanya dengan terjadinya suci dari haid meskipun sebelum mandi. Ya, maka ia harus segera makan sahur dan berniat puasa lalu mandi. Artinya puasanya tetap sah ya. Jika wanita wanita tadi sebelum masuk waktu subuh ya, dia berniat, ya, ini paling penting ya, berniat untuk puasa ya di hari itu. Ya, karena kalau dia tidak berniat, maka seperti kondisi pertama tadi kita sebutkan, ya, orang yang tidak berniat di malam hari, ya, maka dia tidak sah. Meskipun dia sahur, tapi dia tidak niat puasa, maka tidak sah. Ya, bagaimana itu? Adakah orang sahur tidak niat puasa? Bisa saja. Dia ketika bangun di waktu sahur, dia lapar, lalu dia makan. Tidak ada dalam hatinya bahwasanya besok Ramadan, atau dia tidak ingat bahwasanya besok Ramadan atau besok mau puasa. Artinya dia makan karena lapar, ya bukan karena mau puasa. Ini bisa terjadi. Maka ketika subuh, ya dia baru sadar. Setelah azan subuh dia sadar ternyata hari Ramadan. Ya, apakah dia bisa lanjut puasa atau dianggap sah? Maka tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak meniatkan puasanya di malam hari. Ya, ini paling penting ya. Ya, kemudian wanita haid tadi, dia misalnya anggaplah 5 menit sebelum azan subuh dia suci. Ya, apakah harus mandi dulu atau bagaimana? Paling pertama dia harus berniat untuk puasa ya keesokan harinya. Kemudian jika dia masih sempat untuk makan sahur, ya dia lakukan. Ya, makan berat misalnya kalau dia masih sempat. Kalau tidak ya kita atau dia bisa mungkin minum air atau makanan yang ringan yang ya bisa mengganjal atau memperkuat puasanya di siang hari. Ya, setelah itu baru dia mandi. Ya, tidak perlu dia mandi dulu baru puasa. Nah, boleh dia mengakhirkan mandinya sebelum dia sholat subuh ya dan puasanya tetap tetap sah. Kondisinya sama seperti orang yang junub. Kemudian yang berikutnya boleh ditanya lagi, yang 13. Jika seorang wanita mengira dirinya telah suci sebelum genap 40 hari. Nah, ini maksudnya bagi orang yang nifas ya. Lalu ia berpuasa. Kemudian darah kembali keluar sebelum 40 hari. Apa yang harus dia lakukan?
Ya, artinya umumnya nifas itu 40 hari. Ulama kita mengatakan ya 40 hari. Kemudian mungkin sebagian wanita ada yang nifasnya tidak sampai 40 hari. Ya. Ini masing-masing berbeda ya. Jika misalnya kondisinya seperti itu, sebelum 40 hari darah sudah berhenti dan dia yakin misalnya sudah tidak ada darah, lalu dia mandi dan puasa, dan ini terjadi di Ramadan ya. Tiba-tiba setelah 40 hari atau sebelum 40 hari darah keluar lagi. Ya, maka apa yang dilakukan? Nah, di sini beliau mengatakan jika itu terjadi eh, berarti sangkaan sucinya keliru. Artinya ketika dia menganggap dia sudah suci itu keliru, ya. Nah, ia tidak boleh menghitung hari-hari tersebut. Nah, artinya hari-hari yang ketika dia anggap suci lalu dia berpuasa itu tidak dianggap, ya, karena sejatinya dia belum suci. Bahkan wajib mengkodoknya sampai tampak suci atau benar-benar suci, ya. Adapun jika darah kembali setelah 40 hari, maka itu dianggap sebagai darah haid, ya. Dan puasanya yang telah ia lakukan itu sah selama kebiasaannya bukan eh, selama kebiasaannya bukan nifas yang berlangsung lebih dari 40 hari. Artinya misalnya tadi ya, seseorang yang dia nifasnya memang 40 hari, ya. Tiba-tiba sebelum 40 hari itu nifasnya atau darahnya sudah berhenti, misalnya di hari 39 atau di hari ya 38 lah misalnya. Itu darah sudah berhenti, ya, dan dia yakin sudah suci. Ya, dan ini di bulan Ramadan. Kemudian dia berpuasa 2 hari, ya. Masih ada 2 hari. 39, 40. Dia berpuasa. Maka kata beliau, jika setelah 40 hari darahnya keluar lagi, maka di hari 41 misalnya darah keluar. Kata beliau itu termasuk darah darah haid, ya. Maka yang 2 hari dia puasa itu dianggap sah. Tetapi jika misalnya ya di hari ke-40 darahnya keluar, maka di hari ke-39 tadi itu tidak dianggap sebagai suci. Dia tetap masih dalam kondisi nifas, maka harus mengganti puasanya nanti, ya, tidak sah puasanya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, wallahu alam. Ini kembali kepada kebiasaan masing-masing wanita, itu berbeda-beda. Nah, di sini masih banyak ya hukum-hukumnya. Eh, Sepertinya tidak sempat ini karena waktunya sudah mepet. Nanti insya Allah kami akan kirimkan terjemahannya ini, ya. Dan mungkin ya sebagai penutup, ya, terakhir ya, pertanyaan terakhir. Ini masalah eh, tarwih, ya, yang mungkin sering terjadi, eh, mengenai pertanyaan di sini disebutkan utkurana atau ba'dun nas yusalluna salasa wa ishrin rakaah, ya. Sebagian orang ada yang puasa atau afwan ada yang sholat malam 23 rakaat. Wa ba'dhum 11, sebagian 11, ya. Kemudian dalam sholat tarawih, ya, ya, bahkan sebagian orang mungkin ada yang berkelahi gara-gara masalah rakaat tarawih ini, ya. Fa ayyuhumul asah, mana yang lebih baik dan lebih utama? Jawabannya kata beliau, salat tarawih adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tujuan utama yang menghidupkan malam-malam Ramadan, ya, dengan salat tersebut, ya. Nabi SAW tidak membatasi bilangan rakaat tarawih, ya. Dan para sahabat di masa Umar bin Khattab, kata beliau, itu ada yang sholat 11 rakaat, ada yang sholat 21 rakaat, dan ada juga yang sholat 23 rakaat. Ya, para ulama sepakat bahwasanya semuanya benar dan tidak boleh mengingkari salah satu dari dua bilangan itu atau selainnya. Artinya semuanya dianggap sah. Ya, karena memang kaidahnya Nabi mengatakan sholatul lail masna masna. Ya, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Beliau tidak menyebutkan maksimalnya berapa. Ya. Kemudian kata beliau, yang penting ya atau yang paling inti di sini adalah melihat kondisi jamaah dan mana yang lebih ringan serta lebih baik bagi mereka. Jika mereka memilih 23 rakaat, ya, jamaah sepakat 23 rakaat, maka
Dan artinya jamaah memilih 2-3 rakaat dengan tetap menjaga khusyuan, ya, bacaan yang baik dan tumak ninah, maka itu lebih baik. Artinya ini kalau sepakat 23 maka itu dilakukan, ya, itu lebih baik dengan tentunya dengan menjaga, ya, rukun-rukun dan syarat-syarat puasa, syarat-syarat salat, ya. Jika mereka memandang 11 rakaat lebih memungkinkan untuk tumak ninah, artinya tidak terburu-buru, dan bacaannya juga baik serta menjauhkan dari tergesa-gesa yang merusak dan terlalu panjang yang memberatkan, maka itu juga baik, ya. Dan kebaikan yang paling besar adalah tidak berselisih di masjid-masjid kita sendiri, melainkan saling bekerja sama, saling menyatukan hati, melakukan sesuatu yang menyatukan kalimat dan menjaga kasih sayang di antara kaum muslimin. Ya, intinya di sini tidak ada batasan mengenai jumlah rakaat, ya, untuk salat tarawih berapapun yang dikerjakan maka itu sah, ya, dan boleh. Namun kalau kita tanya berapa kebiasaan Nabi? Kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 11 rakaat, ya. Secara umum, ya, 11 rakaat, ya. Ditambah ada menambah witir juga 13, ya. Ya, jadi itu kebiasaan Nabi. Tetapi jika ada yang menambah maka tidak mengapa. Ya. Kalau ada yang kurang tidak mengapa juga, ya. Tetapi intinya hendaknya bagi seorang muslim bisa maksimal dalam sholat tarawih ini, ya, karena bisa jadi di bulan-bulan lain dia jarang melakukan sholat malam, sholat tarawih yang lebih banyak dari biasanya. Nah, maka di bulan Ramadan adalah kesempatan untuk memperbanyak sholat malam. Apalagi kata Nabi SAW, siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah. Dia akan mendapatkan pahala puasa semalam suntuk. Ya, tidak ada yang bisa atau mungkin jarang orang bisa eh, sholat malam semalam suntuk, ya. Ya. Tapi dengan ikut sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka pahalanya sama seperti sholat malam, ya, sholat malam semalam suntuk. Maka hendaknya kita memperhatikan ini dan tidak perlu kita ribut dengan kondisi jamaah-jamaah di sebagian tempat yang mungkin mereka memperselisihkan masalah ini, ya. Intinya kita datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, sholat tarawih dengan khusyuk dan tidak perlu ribut, ya. Demikian jamaah dan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan yang singkat ini ada faedahnya, ya. Dan mungkin eh, di sini ada pertanyaan, ya. Apa ini? Bismillah. Izin bertanya, bagaimana perempuan yang punya kebiasaan haid sampai 16 hari? Namun kadang di hari ke-13 tidak ada yang keluar, tapi di hari berikutnya ada lagi yang keluar. Apakah dia harus puasa pada hari ke-13? Ya, ini kasusnya sama seperti orang yang nifas tadi, ya. Ya, hampir sama dengan orang nifas. Orang yang haid memang kebiasaannya 13 hari. Dan ini kadang terjadi, ya. Kadang terjadi. Bukan yang 13 hari saja, yang kebiasaannya 6 hari, 7 hari pun kadang seperti itu. Ya, karena kadang darah itu tidak setiap hari keluar. Ya. Kadang 4 hari berhenti, 5, 6 hari eh, tidak keluar, ya. Artinya hanya 4 hari keluar, kemudian hari kelima, keenam tidak keluar, setelah itu keluar lagi. Ini seperti itu, ya. Dan apakah di masa-masa yang darah tidak keluar itu dia dianggap suci atau tidak? Nah, ini di sini ada perbedaan di kalangan para ulama, ya. Ada yang menganggap ketika waktu rentang di masa haid itu, ya, ada waktu-waktu suci tidak keluar darah. Sebagian mengatakan dia tetap atau dia dianggap suci. Ya, kalau memang tidak keluar betul, misalnya di hari itu, ya, misalnya kita contoh tadi ini dari 13 hari, ya. Ya, sama dengan 6 hari. Ya, 13 hari itu, ya, dia suci atau dia haidnya 15 hari, kemudian di hari ke-13 darah berhenti. Ya. Maka ulama yang mengatakan ketika dia berhenti darah suci, nah, itu perlu dicek juga, ya. Cara ngeceknya bagaimana? Pertama, ya, adanya cairan yang keluar, cairan putih, ya, qasatul bayda, ya, yang merupakan tanda suci. Jika ini keluar, maka dia benar-benar dianggap suci. Atau al-jafaf, ya, kekeringan. Artinya ketika wanita mengecek betul-betul kering, tidak ada lagi eh, bercak-bercak semacamnya, ya, maka ini dianggap suci. Maka ulama mengatakan, ya, ketika hal ini terjadi, waktu itu dia mandi dan juga puasa. Ya, kalau misalnya
sucinya di malam hari. Adapun kalau sucinya di siang hari, ya maka tetap harus mengqadha ya, karena tidak sah puasa mulai dari siang hari. Ya. Kalau misalnya malam hari, ya, malam hari dia suci dan dia cek betul-betul tidak ada atau ada tanda-tanda kesucian ya, dan tidak ada darah-darahnya, maka dia puasa. Namun kalau dia sudah cek dan tiba-tiba nanti tanggal atau hari ke-15 keluar lagi, nah, maka yang mengatakan tadi dia tetap puasa itu sudah sah ya. Sudah sah puasanya tadi yang hari ke-13, 14. Ya, 15 keluar darah, maka dia dianggap haid lagi. Ya, nanti diganti cukup hari-hari yang keluar darah. Adapun yang tidak keluar darah tidak perlu diganti. Ya. Adapun yang lain, nanti kebanyakan ulama mengatakan ya tidak. Kita lihat kebiasaan saja. Ya. Selama masih dalam rentang masa waktu ada ya, kebiasaan wanita, maka itu masih dianggap sebagai haid. Ya. Tapi kalau sudah sampai masa adahnya sudah lengkap, ya, maka dan di situ sudah berhenti betul, nah itulah baru dianggap suci. Adapun kalau masa kebiasaannya belum sempurna, ya, maka ini tidak dianggap suci, masih dianggap sebagai haid, ya, sehingga tidak sah dia puasanya, tetap harus mengganti nanti, ya, karena itu belum dianggap sebagai suci. Ya, wallahu alam. Ya, ya mungkin untuk ini ya bisa kita cek ya, kalau memang betul-betul dia suci, ya, betul-betul suci, dan tidak ada artinya ada tanda-tanda kesucian, maka boleh dia melaksanakan puasanya, ya. Dan kalau misalnya nanti keluar lagi, ya, bisa diambil pendapat yang pertama tadi, tidak perlu dia mengkodok ya, karena memang sudah betul-betul suci, ya. Tapi tadi ya intinya dia harus mengecek betul apakah betul-betul suci, tidak ada tanda-tandanya kesucian, atau masih meragukan. Kalau masih meragukan, lebih baik tunggu sampai benar-benar suci, ya, wallahu alam. Nah, saya kira demikian ya, mudah-mudahan yang singkat ada manfaatnya. Jika ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salahnya itu dari kami pribadi, ya, kami akhiri subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.